Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Potret spesial podcast. Setelah mendapat sorotan yang sangat beragam dari hampir semua lapisan masyarakat, isu skincare berbahaya di Kota Makassar itu semakin mencuat. Sejumlah pihak menyatakan kecewa dengan tindak penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, sebab tidak satupun tersangka yang ditahan hingga hari ini Kamis pukul 15.30. Selain itu, beberapa merek skincare hingga saat ini masih diperjualbelikan secara bebas di tengah-tengah masyarakat, padahal menurut beberapa narasumber kami, bahan yang terkandung di skincare itu memiliki zat yang sangat berbahaya untuk kesehatan. Nah, pemirsa, kali ini kita ditemani dua narasumber kami yang terpercaya. Salah satunya adalah Bapak Andi Lahlo, Bapak Ahmad Lalo, ya, BFM Ahli Media BP POM Makassar. Selain itu hadir juga Bapak Ilham Rashid, praktisi, advokat, dan kurator. Kedua narasumber ini nanti akan membahas seperti apa sih bentuk pengawasan Balai POM terhadap peredaran skincare di Kota Makassar yang menurut Nikita Mirsani gudangnya skincare yang ilegal, ya. Kita tanya beliau nanti soal bagaimana penegasannya, bagaimana suatu produk bisa terdaftar, dan aspek monitoringnya seperti apa. Di satu sisi nanti kita akan berbincang juga dengan Pak Ilham. Kita akan menanya dari sisi dari aspek hukumnya, sudah benar tidak penanganan yang dilakukan aparat kepolisian sejauh ini. Kenapa masih ada netizen yang nyinyir bahwasanya itu tidak adil, Pak? Ini kok yang di belakang layar ditangkap, sementara yang setiap hari testimoni di sosial media itu masih berkeliaran juga di tengah-tengah kita. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita sapa kedua narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak keren, Pak. Alhamdulillah baik, Mbak Cici cepat. Pak Ahmad, Siap. agak menjadi sorotan Ya. beberapa pekan terakhir dengan adanya bukan isu lagi, Pak, dengan adanya kecaman terhadap peredaran skincare khususnya di Kota Makassar. Bahkan salah satu publik itu, selebriti, mengatakan Makassar itu gudangnya skincare. Nah, dari aspek monitoring, Balai POM kan punya tanggung jawab dulu untuk mencegah terjadinya hal ini. Seperti apa, Pak, kira-kira Ya. menurut kacamata Balai POM sendiri? Ya, baik. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi memang akhir-akhir ini banyak kasus-kasus yang diungkit ataupun diberitakan baik melalui media sosial maupun media lainnya. Dalam hal ini termasuk peredaran kosmetik ilegal. Kami Balai Besar POM di Makassar sebagai salah satu PT dari Badan POM tetap melakukan fungsinya atau tugasnya dalam hal pengawasan obat dan makanan termasuk kosmetik. Ya, pengawasan kosmetik ini kita melakukan pengawasan mulai dari pre-marketnya pada saat kosmetik itu akan didaftarkan untuk diberikan izin edar. Nah, kemudian setelah itu ada pengawasan post-market, pengawasan yang dilakukan terhadap kosmetik selama beredar. Ini berjalan sesuai dengan step yang berlaku di Balai POM atau seperti apa? Iya. Tapi kenyataannya masih banyak yang Nah, betul. Jadi yang berbahaya untuk masyarakat. betul. Jadi pada saat pengawasan pre-market itu kan dilakukan penilaian ataupun evaluasi terhadap kosmetik yang akan didaftarkan, mulai dari sarana produksinya, kemudian orang yang memproduksi, kemudian peralatan yang digunakan. Itu untuk memberikan kepada pelaku usaha kosmetik sertifikat cara pembuatan kosmetik yang baik. Kemudian Singkat saja, Pak. Ya. Singkat saja, Pak Ahmad. Setelah- Ini semua stepnya sudah dilakukan. sudah dilakukan. Tapi kenyataannya di lapangan masih banyak skincare yang beredar, Ya, yang tanda kutip ini bisa membahayakan kesehatan customernya.
Oke. Ini data kami valid karena kami memiliki salah satu narasumber yang legal secara akademis karena dia dokter kecantikan apa dan sebagainya. Itu grafik peningkatan masyarakat yang berobat di kliniknya itu semakin hari semakin banyak, Pak. Dan ini dampaknya sangat merusak. Walaupun tidak melihat itu. Ya, terkait peredaran kosmetik tersebut, memang karena kan banyak masyarakat yang ingin cantik, ingin putih, itu ada di sisi lain, Pak. Ya. Ini bentuk tanggung jawab buruknya Balai POM ini seperti apa, Pak? Balai POM itu tetap melakukan pengawasan baik terhadap produk yang sudah terdaftar maupun terhadap produk yang beredar secara ilegal. Sampel yang dibawa ke Balai POM, apakah sampel yang dibawa oleh ownernya atau sampel yang diambil dari peredaran di tengah-tengah masyarakat? Kalau sampel yang kami lakukan secara sampling itu membeli produk-produk kosmetik yang beredar di pasaran. Kemudian itu dilakukan secara sampling dan dilakukan pengujian di laboratorium. Nah, tahan dulu, Pak. Ya. Ke Pak Ilham. Pak Ilham, Ya. ini dari sisi hukum, Ya. aparat kepolisian sudah melakukan tindakan yang dari sisi literatnya itu kan sudah memenuhi unsur-unsur untuk mentersangkakan. Ini sampai sejauh ini aparat kepolisian itu sudah maksimal tidak dalam Baik. menindak pelaku, terduga pelaku pemilik owner pemilik skincare ini. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tracking aja nih di media bahwa sudah ada tiga tersangka. Tiga tersangka. Dan yang dikenakan baru undang-undang tentang kesehatan. Sebenarnya dari sisi hukum banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku skincare yang berbahaya ini. Kenapa? Masuk di dalam undang-undang perlindungan konsumen mengenai kenyamanan, keselamatan bagi konsumen dalam menggunakan produk itu. Kemudian adanya overclaim, terus adanya bahan yang tidak dimuat di dalam produk itu sehingga masuk kategori pidana. Nah, pun demikian di Undang-Undang Kesehatan, termasuk masalah izin edar di pasal 106 Undang-Undang Kesehatan 366 2009 ya. Nah, itu berdua. Kalau kita gabungkan lagi, masih ada lagi mengenai TPPU-nya. Ya, posisi umum. Kemarin saya baca Pak Kapolda sempat menyebut pasal 2 TPPU. Sebenarnya kalau kita bicara TPPU ini sudah jelas. Kalau TPPU kan itu kan ada 3. Ada placement, layering, ada mitigation. Jadi ada menempatkan uang itu, hasil kejahatan itu di tempat-tempat tertentu. Kemudian ada layering, dipisah-pisah untuk mengaburkan. Ada juga yang migrasi, dia gabungkan supaya mengaburkan. Nah sekarang fenomenanya pelaku-pelaku owner skincare ini bukan lagi menyembunyikan, tapi dia flexing. Malah sebaliknya, dia beli barang mewah, kemudian dia pamer bahwa saya ini adalah pengusaha skincare yang sukses, you harus beli. Sebenarnya tidak perlu terlalu panjang. Ini semua wajib ditersangkakan. Begitu produknya oleh penyidik diperiksa mengandung zat-zat berbahaya yang merugikan masyarakat, harus ditindak, harus segera ditindak. Nah, kita kembali lagi tadi masalah yang tersangka-tersangka ini ya, kan isunya belum ditahan. Ya. Nah, mengenai penahanan kita harus kembali ke pasal 21 KUHP. Kenapa dilakukan penahanan? Pertama, ditakutkan tersangka melarikan diri. Yang kedua, ditakutkan tersangka menghilangkan barang bukti. Yang ketiga, mengulangi lagi kejahatan serupa. Ya, kita tahan dulu Pak Ahmad, Pak Ilham. Baik. Saya lanjut setelah pariwara yang satu. Kembali bersama saya Yusuf Al-Farisi di program Potret Spesial Podcast. Saya ke Pak Ahmad Budi Ahmad. Selain melakukan evaluasi terhadap sampel-sampel kosmetik yang Bapak peroleh di internal Balai POM sendiri, untuk sosialisasi ke masyarakat itu kegiatan-kegiatan apa yang sering dilakukan Pak? Minimal memberi edukasi ke saudara-saudara kita bahwasanya ini ciri-ciri kosmetik yang mungkin berbahaya untuk kulit kita atau bagaimana. Ya. Jadi kalau terkait sosialisasi, kami melakukan sosialisasi itu
baik melalui media elektronik, melalui media sosial maupun melalui media elektronik lainnya. Kemudian ada sosialisasi langsung di tempat, di lokasi. Jadi kami punya media sosial baik dari Facebook, Instagram, X-Reel dan semuanya. Itu kita setiap hari mengupload ataupun menyampaikan sosialisasi terkait keamanan mutu obat dan makanan termasuk kosmetik. Nah, kemudian untuk yang sosialisasi secara offline kita melakukan setiap bulan, dan saat ini kita punya namanya program Mantap Polwa, pengawasan yang menjangkau kota sampai daerah pelosok. Di situ ada kegiatan mulai dari komunikasi, informasi dan edukasi. Kemudian ada kegiatan pemeriksaan atau pengujian produk kosmetik dan pangan olahan secara cepat langsung di tempat. Jadi dari situ kita bisa memberikan warning ataupun informasi kepada masyarakat kalau misalnya ada kosmetik yang digunakan itu ternyata mengandung bahan berbahaya. Jadi ya di internal BP POM sendiri Pak Ahmad sudah ada list nama-nama kosmetik yang merek-merek kosmetik yang ditengarai berbahaya untuk kesehatan. Kalau yang berdasarkan hasil tracking Bapak jadi kalau berdasarkan hasil pengujian ya di BPOM sebenarnya ada Pak yang bisa diakses oleh masyarakat untuk melihat produk-produk mana yang sudah terdaftar dan produk-produk mana yang sudah di public warning atau ditarik dari pasaran. Itu secara legitimasi administrasi Pak ya? Iya. Maksud saya kan bahan yang terkandung di kosmetik itu sendiri, kira-kira BP POM punya list tidak? Ini kan kosmetik ilegal ini kan bukan barang baru lah di ada Pak, ada list. Salah satunya apa Pak? Ini kan kalau Balai POM yang mengeluarkan list kan kita tidak ragukan lagi ke validasi itu pasti valid Pak, karena melalui uji lab apa dan sebagainya, sehingga mereka mengeluarkan warning bahwasanya merek ini ya jangan dipakai misalnya. Ini untuk kemaslahatan umat juga Pak. Kira-kira satu saja nama merek yang termonitoring BP POM itu bahaya untuk di cream whitening ya, cream whitening itu RDL ya. Nah, itu ada beberapa yang sudah di uji lab dan mengandung bahan berbahaya misalnya seperti merkuri. Pak Ilham, Baik. Ini menjadi catatan saya juga Pak Ilham. Ada beberapa netizen yang mengatakan NRL kuat subukannya, tersangka tapi gak ditahan, sama dengan nihil, kasih cuma bertanya doang. Dia balas sih kodong, Bapak Sila selama ini di belakang layar, kenapa dia yang tersangka? Nah, bagaimana Anda menyikapi suara-suara netizen seperti ini Pak? Ini kan mereka juga kalau saya sih secara personal ini merupakan bentuk kegelisahan mereka terhadap penegakan hukum untuk kasus ini. Kira-kira dari sudut pandangnya Pak Ilham sendiri seperti apa? Baik. Jadi kalau saya melihat malah sebenarnya ini harusnya menjadi suplemen buat penyidik untuk bekerja lebih keras, untuk tegak lurus, pakai kacamata kuda saja istilahnya, untuk menerapkan aturan yang berlaku. Kenapa bahasa-bahasa itu muncul? Kemarin juga saya juga tracking juga bahwa ada salah satu ibu hamil juga dengan perkara tindak pidana penipuan. Nah, itu ditahan. Kok yang ini perkaranya lebih besar, sama-sama hamil dengan alasan hamil tidak ditahan. Akhirnya setelah tekanan netizen itu, akhirnya si ibu ini dikeluarkan. Jadi justru ibunya yang dikeluarkan? Dikeluarkan. Bukan yang terduga ownernya ditahan ya? Jadi terbalik. Ya, seharusnya dengan alasan itu tahan juga ownernya itu. Bukan malah yang di... Kita tidak bisa juga melarang masyarakat untuk berasumsi bahwa penegakan hukum ini tidak dilakukan dengan baik dan benar, karena fakta-faktanya seperti itu. Jadi saya menganggap ini suplemen buat penyidik, terutama aparat kepolisian, untuk memperlakukan sama, karena asasnya kan equality before the law, bahwa semua orang harus sama kedudukannya di mata hukum. Nah, kalau misalnya ada indikasi-indikasi seperti itu Pak Ilham,
saya juga secara personal ini menduga ya. Ya. Secara personal menduga bahwasanya aparat kepolisian kurang serius menangani itu. Ya. Nah, dari sisi penegakannya sendiri mentersangkakan tanpa menahan salah satu pun tersangka. Ya. Misalnya, nah belum lagi poin kedua yang mengatakan bahwasanya kok cuma tiga pemilih merek yang ditahan, sementara ada yang kelas kakap juga masih berkeliaran kemana-mana. Yeah. Nah ini di Makassar sendiri kan bukan cuma 3 merek, Banyak sekali. banyak sekali, bahkan hampir tidak sulit menemukan jejak digital mereka ya. Ya. Saya masih ingat kemarin itu yang arisan viral itu yang 1 miliar per orang itu lebih kan, Ya. itu kan diisi oleh owner semua ini, pemilik kosmetik. Nah di situ kan ada gambaran bahwasanya begitu banyaknya ini owner di Makassar, ya kan? Ini modus operandinya mungkin saya tidak tahu apakah mereka berfungsi memproduksi di tempat atau masing-masing seperti UMKM memproduksi di rumah sendiri apa dan sebagainya. Kira-kira kalau dari aspek monitor